Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurina waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil minal anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para bapak dan para ibu dan para saudara-saudara yang saya hormati, puji syukur alhamdulillah Allah telah melimpahkan rahmat-Nya dan hidayah-Nya kepada kita semua, dikasih kesehatan dan umur panjang sehingga kita bisa berkumpul, bertatap muka atau bermuajahah pada malam hari ini. Marilah kita bersama-sama bersolawat serta salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita tingkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama pada malam hari ini kita belajar di dalam pengaosan-pengaosan bumi bakti. Pada malam hari ini di dalam pengaosan-pengaosan bumi bakti ini yang dibahas di dalam kedua kitab, yaitu kitab Nurjati dan kitab Sejati. Pada malam hari ini temanya yaitu jalan iman. Pada malam hari ini jalan iman ini itu sudah tercantum di dalam kitab Nurjati dan kitab Sejati. Kita semua ini hidup di dalam dunia ini semuanya belajar. Tidak ada yang pintar. Titel apapun semuanya belajar. Titelnya Nabi belajar di dalam dunia ini. Titelnya para sahabat di dalam dunia ini juga belajar. Titelnya para aulia semuanya belajar di dalam dunia ini. Titelnya para wali, titelnya para alim ulama, kiai, ustaz, gus-gus, buya-buya, atau habaib, atau para imam, atau orang awam, semuanya belajar di dalam dunia ini. Tidak ada yang pintar. Itu di dalam kitab Nurjati dan kitab Sejati. Namanya manusia di dalam dunia ini semuanya belajar. Tidak ada yang pintar, tidak ada yang bodoh. Karena orang bodoh pasti ada kelebihannya. Orang pintar pasti ada kekurangan. Itu real dan nyata. Karena di dalam kitab Nurjati, di dalam kitab Sejati, semuanya nyata. Tidak ada bohong-bohongan. Karena di dalam jim jaberja jaganani manusianya, lam jaberlah maknanya jalan, nun mati Gusti Allah gawe petunjuk. Alif jarei ing badane Gusti Allah tidak berbentuk, tidak berwujud, tapi nama, tidak berwarna, hanya nama. Nama ada ing rasa, rasa ada ing diri umat manusia. Lalu mim jaber maknanya Muhammad. Nun mati Gusti Allah gawe petunjuk. Kita semua ini di dalam perjalanan umat manusia. Umat manusianya itu di dalam perjalanannya
itu pasti ada pegangan-pegangannya. Karena di dalam Jim Jabarja, jaganan umat manusia, jaganan umat manusianya di dalam dunia ini tentang apa para jamaah? Kok kitab? Ada yang jawab lagi, berarti para jamaah ini mudeng. Karena umat manusia hidup di dalam dunia ini, semuanya itu harus memiliki pegangan. Temanya, judulnya yaitu jalan iman. Jadi yang dipegang itu umat manusia di dalam dunia itu adalah iman. Benar atau tidak para jamaah? Karena di dalam Jim Jabar jaganan umat manusia, lam jabar lam maknanya jalan, nun mati Gusti Allah gawe petunjuk. Umat manusia di dalam dunia ini memiliki pegangan-pegangan semua, memiliki perjalanan-perjalanan semua. Umat manusia di dalam dunia ini memiliki petunjuk-petunjuk semua. Kita semua ini dalam perjalanan-perjalanan, pegangan-pegangan, jalan dan petunjuk. Jadi kita semua ini yang dipegang ini apa para jamaah? Alhamdulillah, jawabannya iman. Berarti para jamaah ini udah paham tentang yang saya tanyakan. Itu pun udah dikasih contoh. Kalau tidak dikasih contoh, tahu atau tidak para jamaah? Dipastikan tidak. Karena umat manusia di dalam dunia ini yang wajib dipegang adalah yang utama adalah iman. Iman itu maknanya apa para jamaah? Iman itu maknanya keyakinan. Jadi kita semua ini hidup di dalam keimanan, di dalam keyakinan, di dalam perjalanan umat manusia. Gusti Allah telah menunjukkan, karena di dalam nun mati Gusti Allah gawe petunjuk. Gusti Allah telah menunjukkan terhadap umat manusia tentang iman, tentang keyakinan. Semuanya umat manusianya itu udah dikasih jalan semua. Agama apapun memiliki perjalanan semua. Agama apapun semuanya dikasih petunjuk semua. Jadi kita semua ini hidup di dalam dunia ini yang dipegang adalah agama apa para jamaah? Kok Islam? Yang dipegang oleh umat manusia yaitu jangan agama Islam. Yang dipegang itu umat manusia itu adalah agama keyakinan. Lalu yang kedua adalah agama kepercayaan. Kalau Islam, Hindu, Buddha, Kristen itu hanya sebuah simbol untuk umat manusia. Bila umat manusianya tidak meyakini, tidak mempercayai apakah agama Islam, Hindu, Buddha, Kristen itu ada di dalam dunia ini para jamaah, dipastikan tidak ada. Jadi agama yang paling tertinggi di dalam dunia ini agama apa para jamaah? Sekali lagi, agama yang paling tertinggi di dalam dunia ini agama apa para jamaah? Kurang komplit dan kurang kompak. Sebenarnya kedua-duanya itu harus diucapkan. Agama keyakinan dan agama kepercayaan. Kalau tidak yakin, entar tidak percaya. Kalau tidak diucapkan,
Kalau tidak percayanya diucapkan, lalu keyakinannya tidak diucapkan, entah tidak yakin. Karena tentang agama itu yang paling tertinggi itu ada dua, yaitu agama keyakinan dan agama kepercayaan. Kalau agama Islam, Hindu, Buddha, Kristen itu hanya sebuah simbol. Bila umat manusianya tidak meyakini, tidak mempercayai tentang agama yang keempat itu, apakah agama yang keempat itu ada atau tidak para jamaah? Karena tentang agama keyakinan itu dari Gusti Allah. Agama kepercayaan juga dari Gusti Allah. Karena bibit umat manusia yang pertama kalinya yaitu memegangnya adalah agama keyakinan. Yang keduanya agama kepercayaan. Jadi agama kepercayaan dan agama keyakinan itu agama yang paling tertinggi. Islam, Hindu, Buddha, Kristen itu hanya sebuah simbol. Karena agama Islam, bila diri saya ininya tidak yakin, tidak percaya, apakah ada agama Islamnya itu para jamaah? Kalau sayanya tidak mempercayai, tidak meyakini tentang agama Kristen, Hindu, Buddha, apakah itu agama yang ketiga itu ada di dalam dunia ini para jamaah? Dipastikan tidak ada. Jadi agama yang paling tertinggi, agama yang paling berguna untuk umat manusia, yaitu agama keyakinan dan kepercayaan. Kalau Islam itu hanya sebuah simbol, tulisan. Tapi kalau keyakinan itu ada di dalam hati, di dalam pikiran. Kalau kepercayaan itu di dalam hati, di dalam pikiran. Karena agama keyakinan dan agama kepercayaan itu langsung dari Gusti. Karena agamanya itu langsung dari hati dan pikiran. Kepercayaan juga hati dan pikiran. Tapi kalau Hindu, Buddha, Kristen, Islam itu hanya tulisan. Tulisannya itu adalah Islam, Hindu, Buddha, Kristen. Hanya tulisan. Tapi kalau keyakinan atau kepercayaan adanya di dalam hati, di dalam pikiran, langsung di diri umat manusia. Itu langsung dari Gusti Allah agama itu. Karena di dalam alif jari'i ing badane Gusti Allah tidak berbentuk, tidak berwujud, tapi nama, tidak berwarna, hanya nama. Nama ada ing rasa, rasa ada ing diri umat manusia. Umat manusianya itu memiliki rasa itu dari mana para jamaah? Sekali lagi, umat manusia memiliki rasa itu dari mana para jamaah? Dipastikan dari Gusti Allah. Karena umat manusianya bisa ada rasa itu dari Gusti Allah. Lah rasa itu adanya di mana para jamaah? Ya jangan di diri umat manusia kalau rasa. Kalau rasa itu ada di mana para jamaah? Alhamdulillah ada sesepuh kita yang bisa menjawab. Biasanya enggak karuan, tapi sekarang pas adanya di hati dan pikiran. Kalau rasa itu ada di dalam hati, di dalam pikiran. Karena rasa itu bentuknya apa para jamaah? Nggak kelihatan. Ya kalau rasa itu bentuknya nggak ada. Karena sang pencipta itu adanya ing rasa.
Karena di dalam alif jara'i ing badane Gusti Allah tidak berbentuk, tidak berwujud, tapi nama, tidak berwarna, hanya nama. Nama ada ing rasa, rasa ada ing diri umat manusia. Diri umat manusia memiliki rasa itu dari hati lan pikiran. Benar atau tidak para jamaah? Sebabnya apa? Jawabannya benar para jamaah. Kan bingung. Jawabannya itu mudah sekali. Karena umat manusianya itu dikasih hati, dikasih pikiran. Karena yang menggerakkan jasad ini adalah hati dan pikiran. Karena umat manusia memiliki rasa ini dari hati dan pikiran. Benar atau tidak para jamaah? Contohnya bagaimana para jamaah? Bila jawabannya benar, hati dan pikiran itu memiliki rasa para jamaah. Jawabannya bingung. Jawabannya mudeng. Benar atau tidak para jamaah? Jadi umat manusia memiliki rasa itu dari hati dan pikiran. Contohnya itu bagaimana? Jawabannya mudeng. Ya kalau contohnya saya contohkan. Umat manusianya itu semuanya di diri umat manusia yang menggerakkan jasad ini adalah hati dan pikiran. Kalau roh itu hanya menghidupkan. Jadi kita semua ini yang menggerakkan badan ini adalah hati dan pikiran. Yang memiliki rasa itu yang menggerakkan adalah hati dan pikiran. Contohnya tadi sesepuh kita jawabannya minum. Iya bisa dicontohkan. Kalau hati dan pikirannya menggerakkan badannya untuk mengambil minum. Entar merasakan hangatnya atau merasakan segarnya air putih atau air manis. Benar atau tidak para jamaah? Berarti rasa itu dari siapa para jamaah? Hati dan pikiran itu dari mana para jamaah? Dipastikan Gusti Allah semua. Roh juga dari Gusti Allah. Karena roh, hati, pikiran itu harus sepaket. Kalau dikasih rohnya saja, entar tidak normal. Kalau hati dan pikiran saja, entar tidak ada rohnya, umat manusianya itu tidak hidup. Karena umat manusia dikasih oleh Sang Pencipta itu. Karena hati itu goib, pikiran itu goib. Tahu enggak? Hati dan pikiran bentuknya apa para jamaah? Dipastikan tidak tahu. Sang Pencipta tahu enggak bentuknya apa para jamaah? Dipastikan tidak tahu. Tahunya Sang Pencipta itu adanya ing rasa, rasanya ada ing diri umat manusia. Yang bisa merasakan umat manusianya itu adalah hati dan pikiran. Benar atau tidak para jamaah? Kita semua ini kaumnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW di dalam Mim Jaberma. Mim Jaberma itu maknanya Muhammad. Nun mati Gusti Allah gawe petunjuk. Kita semua ini hidup di dalam dunia ini ada ing rasa. Rasa saya ini umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW itu Nabi siapa para jamaah? Nabi umat manusia. Oh, ada yang umat manusia, ada orang Islam. Itu benar semua. Kalau tidak memegang umat manusia, entah yang memegang agama itu siapa? Lalu yang memegang orang Islam juga
Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu orang Islam. Jadi kedua-duanya itu benar. Karena kita semua ini kaumnya, kita semua ini umatnya, kita semua ini mengikutnya. Jadi kita semua ini harus memiliki rasa terhadap Nabi kita. Nabi kita itu seorang nabi, nabinya Muhammad. Nabi Muhammad SAW itu nabi yang paling dimuliakan oleh orang-orang Islam. Saya ingin minum, boleh tidak para jamaah? Alhamdulillah, saya mau minum dulu. Alhamdulillah, dahaga saya udah reda karena udah minum air putih. Air putih ini ya kalau kata guru saya yaitu Kiai Kodir dari Walam Taro, yaitu air macan. Itu kata sesepuh saya juga bilang seperti itu. Karena air putih itu air macan. Karena saya dulunya tidak tahu air macan itu apa, saya bingung. Saya bertanya, air macan itu apa bentuknya? Kamu ingin tahu ya? Iya. Lalu dari kendi itu dikucurkan air putih. Lalu diminum. Nggak manis rasanya. Oh gitu. Jadi air macan itu gremannya. Jadi kita semua ini terhadap air putih atau air manis itu dipastikan ada rasanya. Karena di dalam alif jara'i ing badane Gusti Allah tidak berbentuk, tidak berwujud, tapi nama, tidak berwarna. Hanya nama. Nama ada ing rasa, rasa ada ing diri umat manusia. Umat manusianya itu pasti dimiliki rasa semua. Manusia biasa memiliki rasa. Nabi memiliki rasa atau tidak berjamaah? Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Daud, Nabi Musa memiliki rasa atau tidak berjamaah? Nabi-nabi yang lain memiliki rasa atau tidak berjamaah? Karena nabi-nabi itu di dalam dunia ini semuanya memiliki rasa. Jadi kita semua ini harus memegangnya rasa. Rasa welas asih, rasa menghormati terhadap orang lain. Karena umat manusia di dalam dunia ini yang dianjurkan oleh Sang Pencipta itu adalah kasih sayang. Tapi zaman-zaman sekarang kasih sayang itu udah gak karuan. Kepentingannya itu golongan kelompok. Kepentingannya golongan si A, si B, si C, dan si D. Golongan Islam sendiri. Golongan Hindu sendiri. Golongan Buddha sendiri. Golongan Kristen juga sendiri. Padahal nabi-nabi itu semuanya utusan atau tidak berjamaah? Semuanya utusan. Kok kenapa seluruh nabi yang ada di dalam dunia ini semuanya utusan? Kok hanya satu yang dihormati, yang dipuja-puja? Itu yang saya membingungkan. Nabi Muhammad SAW-nya itu siarnya kebaikan.
Nabi Musa syiarnya kebaikan, Nabi Daud syiarnya kebaikan, Nabi Isa kebaikan, Nabi Ibrahim dan nabi-nabi yang lain semuanya syiar kebaikan. Kok hanya satu yang dihormati oleh orang Islam? Itu hanya kayak Nabi Muhammad SAW. Orang Kristennya juga sama, yang dihormati hanya Nabi Isa. Hindu Buddha yang dihormati hanya Nabi Daud dan Nabi Musa. Nabi-nabi yang lain tidak dihormati. Padahal syiar-syiarnya itu kebaikan semua. Karena di dalam lam mati Gusti Allah gawe dalan. Gusti Allah telah membuatkan jalan untuk umat manusia. Gusti Allah telah mengutus di dalam alif paseu ing dadi utusane Gusti. Yang menjadi utusane Gusti di dalam dunia itu siapa para jamaah? Dipastikan nabi-nabi. Bukan Nabi Muhammad, bukan Nabi Isa, bukan Nabi Daud, bukan Nabi Isa, bukan Nabi Musa. Semuanya nabi itu utusan semua. Karena di dalam alif paseu ing dadi utusane Gusti. Ing dadi utusane itu adalah Gusti itu ada seorang nabi. Karena di dalam lam mati Gusti Allah gawe dalan, Gusti Allah telah membuatkan jalan untuk utusan-utusannya supaya umat manusianya itu memiliki petunjuk. Karena di dalam nun mati Gusti Allah gawe petunjuk. Gusti Allah telah menunjukkan bahwa seorang nabi itu utusan-utusan dari saya. Seluruh nabi siapapun utusan-utusan dari Gusti semua. Jadi seorang utusan itu dipastikan kebenarannya. Karena umat manusia di dalam dunia ini kalau menjadi utusan itu dipastikan kebaikan dan kebenarannya. Karena pilihan-pilihan dari Gusti. Tapi kalau utusan-utusan dari umat manusia, pilihan-pilihan dari umat manusia itu kadang-kadang pas, kadang-kadang tidak, kadang-kadang belasar. Benar atau tidak para jamaah? Tapi kalau utusan-utusan dari Sang Pencipta itu hakiki, hak yang pasti kebaikannya. Karena di dalam alif paseu ing dadi utusane Gusti, di dalam ain hin ing satu hun pangeran kang berhak, hakiki hak yang pasti. Seorang utusan Gusti itu hak yang pasti kebenarannya atau kebaikannya. Di dalam tingkah lakunya, syiar-syiarnya kebaikan semua. Nabi Muhammad syiarnya kebaikan. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Daud dan nabi-nabi yang lain semuanya kebaikan semua. Jadi kebaikan-kebaikan itu bukan orang Islam saja yang memiliki. Orang Hindu, orang Buddha, orang Kristen, orang kepercayaan atau orang keyakinan semuanya memiliki kebaikan semua. Tapi agama-agama yang paling tertinggi kalau di dalam kitab Nurjati, dalam kitab Sejati, yaitu agama keyakinan dan agama kepercayaan. Kalau Hindu, Buddha, Kristen, Islam itu hanya sebuah simbol. Kalau ibaratnya keempat agama itu, contohnya Islam, Hindu, Buddha, Kristen, kalau umat manusianya tidak meyakini, tidak mempercayai, apakah keempat agama itu ada para jamaah? Dipastikan tidak ada. Jadi kunci yang utama tentang agama yaitu adanya di keyakinan dan kepercayaan. Keyakinan dengan percayaan itu adanya di mana para jamaah? Alhamdulillah para jamaah ini jawabannya tegas. Sesepuh kita ini jawabannya tegas sekali. Hati dan pikiran. Alhamdulillah
dibukakan hatinya, dibukakan pikirannya, dibukakan memorinya, jadinya cerdas. Tadi mudeng. Jadi apa yang dilamunin, apa yang dipikirkan tadi, itu mudeng semua. Tapi sekarang jawabannya tegas. Tentang keyakinan, tentang kepercayaan adanya di hati dan pikiran. Itu benar dan 100 sesepuh kita menjawabnya. Karena umat manusia di dalam dunia ini yang dipegang oleh umat manusia, yaitu di dalam jim jabar jaganan umat manusia, lam jabar maknanya jalan, nun mati Gusti Allah gawe petunjuk. Jadi kita semua ini telah ditunjukkan oleh Sang Pencipta itu tentang jalan dan tentang pegangan. Jadi kita ini hidup di dalam dunia ini yang dipegang jalan apa para jamaah? Kok kebaikan? Ya kalau kebaikan bukan jalan, perbuatan. Jadi saya mau bertanya lagi terhadap para jamaah. Umat manusia di dalam dunia ini yang dipegang di dalam perjalanan umat manusia yang dipegang itu apa para jamaah? Hati dan pikiran. Hati dan pikiran lah. Kalau keimanan, keyakinan itu hati dan pikiran. Kan saya bertanyanya tentang apa di dalam perjalanan umat manusia di dalam dunia ini yang dipegang jalan apa? Oh, ada yang jim jaberja. Ya tadi saya udah ucapkan jim jaberja jaganan umat manusia. Berarti jamaah ini mudeng. Padahal si mudeng. Umat manusia di dalam dunia itu yang harus dipegang di dalam perjalanan umat manusia, yaitu adalah jagalah mulutmu. Benar atau tidak para jamaah? Benar. Karena bisa baik karena mulut, karena tidak bisa baik karena mulut. Umat manusianya itu yang dipegang setemen-temennya yaitu adalah mulut kita. Benar atau tidak para jamaah? Umat manusianya mencari nafkah, mencari duniawi, mencari harta benda siang malam. Itu semuanya itu demi apa para jamaah? Oh, ada yang demi mulut. Itu benar dan 100. Karena umat manusia mencari nafkah, yaitu siang malam. Itu semuanya demi lubang mulut. Karena semuanya umat manusia bisa hidup karena lubang mulut. Bisa mati itu karena lubang mulut. Semuanya terletaknya di lubang mulut. Benar atau tidak para jamaah? Sebabnya apa? Jawabannya benar. Kan bingung lagi. Semuanya umat manusia bisa hidup karena lubang mulut. Bisa mati karena lubang mulut. Karena penentuan umat manusia itu yang ada di dalam dunia ini semuanya karena lubang mulut. Paham atau tidak para jamaah? Dipastikan belum paham. Padahal mudah sekali. Umat manusia bisa hidup karena lubang mulut. Bisa tidak hidup karena lubang mulut. Paham atau tidak para jamaah? Lah kalau orang hidup pasti makannya di mulut atau tidak para jamaah?
Kalau orang mati itu bisa makan atau tidak para jamaah? Berarti penentuannya itu ada di mulut atau tidak para jamaah? Dipastikan di mulut. Karena orang umat manusia hidup karena mulut, karena bisa makan. Lah kalau orang yang tidak bisa makan, berarti orang mati atau masih hidup para jemaah? Berarti yang saya bilang penentuan hidup dan penentuan mati ada di mulut, benar atau tidak para jemaah? Dipastikan benar. Paham atau tidak para jemaah? Paham. Pahamnya tentang apa? Lubang mulut. Lubang mulut. Ya semuanya umat manusia. Itu penentuannya itu di lubang mulut. Bisa hidup karena lubang mulut, bisa mati juga karena lubang mulut. Bisa umat manusia hidup itu karena bisa makan karena dari lubang mulut. Bila umat manusianya bisa mati, lah kalau orang mati itu pasti tidak bisa makan, berarti orang itu udah mati. Karena umat manusia di dalam alif jarai ing badane Gusti Allah tidak berbentuk, tidak berwujud, tapi nama, tidak berwarna, hanya nama. Nama ada ing rasa, rasa ada ing diri umat manusia. Umat manusianya itu memiliki rasa itu di mana para jamaah? Kok hati lan fikir? Ya kalau hati dan pikiran itu yang menggerakkan. Kalau rasanya itu dari mulut, manis dari mulut, pahit dari mulut, asin dari mulut, hambar dari mulut, semuanya itu mulut. Kita semua ini memiliki rasa. Kita semua ini rasa ini dari Sang Pencipta, dari Gusti Allah. Jadi yang menggerakkan rasa ini siapa para jamaah? Gusti Allah. Alhamdulillah jamaah ini benar dan 100 tumben-tumbenan. Jawabannya benar. Karena memang benar yang menggerakkan rasa itu adalah hati dan pikiran. Contohnya air minum ini yang menggerakkan hati dan pikiran untuk dirasakan melalui mulut itu dari hati dan pikiran. Benar atau tidak para jamaah? Pada malam hari ini kitab Sejati dan kitab Nurjati telah dibukakan. Semuanya di dalam kitab Nurjati dan kitab Sejati itu ceramahnya real dan nyata. Karena hak itu nyata, hu itu nyata. Semuanya udah dinyatakan semua. Kita semua ini kaumnya siapa para jamaah? Kaumnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kita semua ini kaumnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu semuanya itu membenarkan semua di dalam perjalanannya. Tapi kalau di kitab Nurjati, di kitab Sejati, perjalanan umat manusianya itu ada 2. Perjalanan baik dan perjalanan buruk. Catatan baik dan catatan buruk. Bila umat manusianya jalannya 2, apakah dinyatakan baik ataukah tidak para jamaah? Ya jangan tidak bilangnya. Jawabannya umat manusianya bila jalannya 2, kadang baik, kadang tidak, itu jangan dijawabnya tidak. Jawabannya kurang.
Minggu tadi itu udah dibahas, berarti jamaah itu lupa. Umat manusia di dalam dunia itu tidak ada yang sempurna. Karena di dalam kitab Pansorep Sejatine Urip, umat manusia di dalam dunia ini semuanya membawahnya itu adalah takdir kodratnya itu, takdir kodrat baik dan takdir kodrat buruk. Catatan pun ada dua, catatan baik dan catatan buruk. Titel apapun itu jangan dibilang baik kalau di dalam dunia. Karena umat manusianya di dalam dunia ini, di dalam perjalanannya, hariannya, mingguannya, bulanannya, atau tahunnya, itu pasti berubah-ubah. Benar atau tidak para jamaah? Lah kalau berubah-ubah itu baik atau tidak para jamaah? Alhamdulillah jawabannya kurang. Berarti jamaah ini memegang tadi ucapan-ucapan saya. Titel apapun, titelnya Nabi itu kurang. Titelnya para sahabat juga kurang. Titelnya para aulia juga kurang. Titelnya para wali juga kurang. Titelnya para alim ulama, kiai, ustadz, kuskus, buya-buya, atau habaib, atau para imam, atau orang awam, semuanya kurang adanya kalau di dalam dunia. Sebabnya apa? Bilangnya kurang para jamaah. Ya sebabnya umat manusianya itu berubah-ubah kalau masih hidup. Hari ini perbuatan saya baik, besok lusa tidak ada yang tahu apakah baik, apakah tidak. Contohnya pada malam hari ini, di dalam keyakinan-keyakinan, di dalam keimanan-keimanan, bila saya udah yakin di dalam keimanan kita ingin menghadiri dalam pengawasan bumi bakti ini, pasti kita ini bisa berangkat. Karena umat manusia di dalam dunia ini kuncinya adanya di keimanan dan keyakinan. Bila imannya kuat, keyakinannya kuat, pasti bisa berangkat. Bila imannya lemah, keyakinannya lemah, itu pasti tidak bisa berangkat. Jadi umat manusianya di dalam dunia ini memiliki kekurangan-kekurangan semua. Tentang keimanan ada kekurangan, tentang keyakinan ada kekurangan. Sebabnya apa para jamaah? Kok jalannya dua? Ya itu jangan dibilang jalannya dua. Ya kalau hati dan pikiran itu adanya di iman dan keyakinan, bilangnya jangan dua. Bilangnya umat manusianya itu, imannya umat manusianya itu pasang surut, keyakinan juga pasang surut. Berarti kekurangan-kekurangan keimanan dan keyakinan itu adalah pasang surut. Nah, pasang surut itu seperti apa para jamaah? Alhamdulillah jawabannya benar. Kita semua ini di dalam perjalanan umat manusia. Umat manusianya itu di dalam perjalanan itu ada akhirnya atau tidak para jamaah? Akhirnya itu di mana para jamaah? Kok kematian? Kalau di dalam perjalanan itu akhirnya itu, kalau di dalam kitab Pansorep Sejatine Urip, kitab Insan Hamil, dan kitab Nurjati dan kitab Sejati, itu yang paling akhir itu di dalam Kapaseku.
Kapaseku itu maknanya ujung. Lah kalau ujung itu terakhir atau tidak berjamaah? Bilangnya jangan alam kubur. Kalau alam kubur masih ada perjalanan. Alam maksar, alam pertimbangan, alam surga, neraka. Benar atau tidak berjamaah? Kalau jawabannya benar, di dalam kapaseku maknanya ujung. Ujung-ujungnya ceramah malam hari ini saya cukupkan saja. Karena waktunya udah lama pada malam hari ini, kira-kira 1 jam lah. Kira-kira, yaitu kurang lebihnya. Kalau kurang lebih itu enak atau tidak berjamaah? Kalau kelebihan enak tidak berjamaah? Ya enggak enak kalau kelebihan. Kalau kurang enak tidak berjamaah? Yang paling enak itu kurang lebih. Nah, kalau kurang lebih itu pasti enak. Ya kadang-kadang kok minta lagi gitu. Pada malam hari ini saya cukupkan tausiah pada malam hari ini. Bila ada yang mau bertanya, saya silakan kasih waktu yang mau bertanya. Bila tidak ada yang mau bertanya, saya tutup dengan doa. Sebelum doa, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kata-kata saya yang tidak berkenan di hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya ini umat manusia. Umat manusianya itu memiliki kekurangan dan memiliki kelebihan. Saya ini umat manusia, dipastikan memiliki kekurangan, dipastikan memiliki kelebihan. Sebabnya apa berjamaah? Kan jawabannya mudeng. Sebabnya kok manusia? Sebabnya udah ditakdirkannya, udah dikodratkannya, umat manusianya itu pasti ada kekurangan, pasti ada kelebihannya. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila ada kelebihan, alhamdulillah. Berarti tausiah-tausiah saya ini bermanfaat untuk umat manusia yang ada di dalam dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafina wa karimina wa tukhdina wa Muhammad wa sallim ala wa baraka wa ta'ala qasratul azman. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan kama sida musudalik. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu min jami'il ahwali wal afat wa tabni bajamal hajat wa tudil jami'il syaat wa tarfauna biya indaka ala darajat wa tibul masarqatan fil hayat. Allahumma inni as'aluka mujibatul khairat min kulli jannati wa najatan min dafil hisab wa khususan para jamaah wa umurina wa salamati berarti berizkilah wa umurina wa salamati berarti berizkilah wa umurina wa salamati berarti berizkilah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.